Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan firman Tuhan yang tertulis pada kitab Matius pasal 12 ayat 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita semuanya. Firman ini disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika dia menghadapi orang-orang Farisi. Sebelum Tuhan Yesus menyampaikan hal itu, telah terjadi satu ketika itu orang membawa kepada Tuhan Yesus seorang yang kerasukan setan, lagi pula dia buta dan bisu. Lalu Tuhan Yesus menyembuhkannya. Maka orang buta dan bisu yang kerasukan setan itu seketika itu juga dapat berkata-kata, dapat berbicara, dapat melihat, dan kuasa setan atas dirinya telah pergi sehingga dia telah sembuh. Lalu walaupun Tuhan Yesus melakukan hal-hal yang baik, namun masih ada yang tidak suka kepadanya, yaitu kaum Farisi. Mereka memberikan komentar, dia menyembuhkan orang itu dengan bekerja sama dengan Beelzebul. Beelzebul itu adalah iblis. Dituduhnya Tuhan Yesus bekerja sama dengan iblis untuk mengusir kuasa-kuasa setan itu. Lalu Tuhan Yesus mengerti apa jalan pikiran mereka. Maka Tuhan Yesus berkata seperti nats yang saya bacakan tadi, bahwa orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, dan orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik. Yesus mengajarkan bahwa apabila kita mengatakan sebuah pohon itu baik, maka buahnya akan baik. Dari buahnya lah kita mengenal pohon itu baik atau tidak. Karena pohon yang tidak baik tidak bisa mengeluarkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik akan mengeluarkan buah yang tidak baik. Itulah yang dibuat oleh Tuhan Yesus sebagai perumpamaan untuk menangkal komentar-komentar yang jahat dari kaum Farisi. Saudara sekalian, semoga kita memahami mana ajaran yang baik dan mana ajaran yang tidak baik. Dari buahnya lah kita mengenalnya. Apabila ajaran itu baik, maka dia akan menghasilkan buah-buah yang baik. Artinya, orang yang menerima ajaran yang baik, maka orang yang menerima ajaran yang baik itu akan menghasilkan buah-buah yang baik, akan menghasilkan hal-hal yang baik dalam hidupnya. Lalu, kalau ada orang yang tidak menghasilkan buah-buah yang baik dalam hidupnya, berarti dia adalah menerima ajaran-ajaran yang tidak baik. Pastilah
ajaran yang diterimanya itu adalah ajaran yang tidak baik. Demikianlah kita untuk dapat menentukan pilihan mana ajaran yang baik dan mana ajaran yang tidak baik. Jadi tidak susah bagi kita untuk menentukan pilihan. Cukup kita pelajari, kita perhatikan apa yang dikerjakannya, apa yang diucapkannya, apa yang dilakukannya. Orang yang berbuat baik pastilah memikirkan hal-hal yang baik. Apa yang dipikirkan oleh seseorang, itulah yang dilakukannya. Kalau dia memikirkan hal-hal yang baik, terima kasih tentulah sudah dia akan mengucapkan hal-hal yang baik. like, subscribe, Apabila dia dan share ya memikirkan hal yang kawan-kawan. baik dan mengucapkan hal yang baik, tentulah dia akan melakukan hal-hal yang baik. Semoga kita semua